Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah, taufik, berkah dan rahmah-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita semua tetap dalam iman dan Islam. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Bulan ini Desember merupakan bulan terakhir di penghujung 2023. Tiba-tiba usia kita bertambah meskipun sungguhnya jatah umur kita semakin berkurang. Apa yang sebaiknya dilakukan pada akhir tahun ini? Oh ya, saya tidak ingin masuk pada kontroversi mengenai penanggalan Masehi. Faktanya, saat ini kita semua menggunakannya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Apakah kita mau menghabiskan akhir tahun dengan nongkrong di mall, kilometer 0, alun-alun utara atau selatan, atau di pinggir pantai sepanjang pantai selatan, di masjid atau di lereng Merapi? Banyak juga yang menganjurkan agar kita melakukan muhasabah di penghujung tahun ini, dimanapun. Menurut KBBI 6, muhasabah berasal dari bahasa Arab yang bermakna introspeksi. Adapun yang dimaksud dengan introspeksi adalah peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri. Sebenarnya, muhasabah bisa dilaksanakan kapanpun, tidak harus menunggu akhir tahun. Hanya saja, akhir tahun merupakan momen spesial berkaitan dengan pergantian tahun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang sudah pasti. Apa itu? Kematian. Kematian merupakan hal yang sudah pasti dan semua makhluk akan mengalami ajal. Hanya saja kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dan dalam keadaan seperti apa. Jika waktu ajal sudah tiba, ia tidak bisa diundur atau dimajukan. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa agar diakhirkan dalam husnul khotimah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hari ini dalam usia kita masing-masing dalam keadaan sehat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana agar kita dalam keadaan husnul khotimah saat diakhirkan? Seperti apa husnul khotimah itu? Lalu saya mencoba merenung, apa yang menjadi faktor terpenting dari manusia di mata Allah? Saya teringat salah satu firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi ternyata bukan faktor keturunan, pendidikan, kekayaan, ketampanan atau kecantikan yang menjadi tolak ukur kemuliaan seorang di sisi Allah, melainkan ketakwaannya. Keturunan raja, kiai, bahkan nabi sekalipun tidak menjamin kemuliaan seorang di hadapan Allah. Gelar akademik yang berderet-deret pun bukan. Kekayaan yang ribuan triliun pun juga bukan. Ketampanan seperti Nabi Yusuf atau kecantikan seperti Ratu Balkis pun bukan. Bahkan itu semua kadang menjadi batu ujian bagi yang memilikinya. Jika tidak lulus dengan anugerah yang dimilikinya, justru dapat membawanya kepada keingkaran yang jauh dari takwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, mari kita evaluasi ketakwaan kita. Namun sebelumnya, mari kita pahami apa itu takwa. Dalam etimologi di KBBI 6, takwa berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya, takwa dimaknai terpeliharanya diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan tetap taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Atau yang ketiga, takwa bisa berarti juga kesalehan hidup.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, selanjutnya akan lebih jelas, mari kita tengok apa ciri orang bertakwa dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Quran Ali Imran ayat 133-134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mempercayai hal-hal yang gaib merupakan satu syarat dari benarnya keimanan. Gaib secara bahasa adalah sesuatu yang tidak tampak, sedangkan gaib menurut istilah adalah sesuatu yang tidak tampak oleh panca indera, tapi ada dalil tertulis yang menjelaskan keberadaannya, seperti surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya, alam malaikat, hari akhir, alam langit, dan yang lainnya yang tidak bisa diketahui manusia kecuali bila ada pemberitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di luar dunia nyata dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun, percaya atau beriman kepada hal yang gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu memiliki kekuatan penuh. Karena jika ini sampai terjadi, akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada suatu kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada yang gaib adalah termasuk salah satu dasar dari akidah Islam. Bahkan gaib itu merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi setiap orang muslim, mereka wajib beriman kepada yang gaib tanpa sedikit pun ada rasa ragu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam perintah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa atas kita, atas kamu, sebagaimana diwajibkan atas puasa orang-orang sebelum kamu, agar kamu itu bertakwa. Pada saat Idul Fitri, kita disarankan untuk mengenakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Bukan pakaian yang baru, tapi pakaian yang terbaik. Tapi hendaklah kita sadari bahwa menurut Allah, pakaian yang terbaik itu adalah takwa. Dan itulah yang menjadi tujuan puasa Ramadan, agar kita menjadi insan yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apakah setelah Ramadan pakaian takwa masih kita kenakan? Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa yang masih kita laksanakan? Peka terhadap fakir miskin, gemar sedekah, sabar, banyak membaca Al-Quran, dan lain-lain. Apakah semua itu masih kita laksanakan? Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Baqarah 177, Allah menyatakan yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang lainnya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan saudaraku semua, marilah kita bermuhasabah, marilah kita persiapkan hal yang sudah pasti, yaitu kematian. Sudah cukupkah
bekal kita untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah. Jika kita masih hidup saat ini, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Marilah kita perbaiki amal ibadah kita yang semua itu bertujuan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Selain itu, hendaklah kita senantiasa setiap saat berdoa agar diakhirkan dalam husnul khotimah. Amin. Selamat bermuhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.